Serius, masih banyak hal yang menjadi misteri tentang para orang tua itu. Salah satunya adalah mengapa mereka semua bisa berumur sangat panjang. Dari yang saya ketahui, para Gorosei sudah hidup sejak lama. Karena itulah dia terkejut dengan berita terbaru yang mengatakan bahwa Gorosei Saturn telah mati di Pulau Egghead. Robin pun mengungkapkan dia tidak melihat bagaimana cara Saturn mati, tapi yang pasti bukan pihak bajak laut tapi jerami yang membunuhnya. Saul pun menduga orang yang menghabisi Saturn mungkin berasal dari pihak pemerintah dunia itu sendiri, karena Saturn telah dianggap gagal dalam misi penting di Pulau Egghead. Dugaan Saul ini sangat tepat karena seperti yang kita tahu, Saturn dihabisi oleh Im Sama dari jarak jauh akibat kegagalannya. Robin pun merasa pendapat Saul itu sangat menarik, tapi Robin masih bingung dan bertanya-tanya, memangnya siapa orang dalam pemerintah dunia yang bisa mengeksekusi Gorosei? Setahu Robin, Gorosei sebagai kepala pemerintah dunia adalah posisi dengan pemegang otoritas tertinggi. Saul pun menjelaskan, sejak dulu ketika dia masih tergabung dalam angkatan laut, dia beberapa kali mendengar rumor bahwa ada sosok pemimpin rahasia dalam pemerintah dunia yang bekerja di balik layar. Menurut Saul, rumor ini masuk akal sehingga dia menduga orang itulah dalang di balik kematian Saturn. Kemudian mereka membahas tentang Garling yang diketahui dari berita terbaru telah diangkat menjadi Gorosei menggantikan posisi Saturn. Saul tahu Garling adalah mantan Supreme Commander Kesatria Suci yang sejak dulu terkenal memiliki reputasi gemilang. Dia juga terkenal akan aksi-aksinya yang kejam dan tanpa ampun kepada musuh. Menurut Saul, dengan terpilihnya Garling sebagai Gorosei baru, pihak pemerintah dunia akan segera mengambil banyak langkah besar dalam waktu dekat ini. Saul juga menambahkan bahwa saat Saul masih di Angkatan Laut, dia selalu mendengar obrolan dari para Angkatan Laut dan agen Cyberpol tentang perbandingan kekuatan antara Gorosei dan Kesatria Suci. Menurut mereka, tentu kekuatan Gorosei masih satu tingkat di atas para Kesatria Suci. Namun khusus untuk Garling dan anaknya, kekuatan mereka setara dengan Gorosei. Saul pun menegaskan, Garling sebelum menjadi Gorosei saja, kekuatannya sudah setara dengan para Gorosei. Apalagi sekarang, Garling yang telah diangkat menjadi Gorosei baru, dia tentu akan bertambah kuat lagi. Karena diketahui bahwa jika seseorang diangkat menjadi Gorosei, maka orang itu akan diberi kekuatan tambahan dari sosok misterius. Robin pun menanggapi dengan bilang, kalau begitu, saat ini Gorosei baru yang bernama Garling itu adalah Gorosei yang paling kuat. Saul pun membenarkan hal itu. Dan ini sangat berbahaya karena Garling juga adalah Gorosei dengan sifat yang paling kejam. Kombinasi antara kekejaman dan kekuatan besar akan menimbulkan bencana yang sangat besar bagi seluruh dunia. Robin pun berkata, pantas saja saat dia tinggal di markas pasukan revolusi selama time skip 2 tahun lalu, Dragon selalu menyebut nama Garling dalam setiap rapatnya. Ternyata Dragon sudah mengantisipasi soal sosok bernama Garling ini sejak lama. Dan Dragon adalah orang yang akan mereka pun membicarakan hal lain. Robin menceritakan soal robot besar yang membantu pelarian mereka di Pulau Egghead yang lalu. Menurut Robin, robot itu mengeluarkan Hoshoku Haki yang luar biasa, sehingga mampu menghentikan langkah para Gorosei saat sedang mengejar mereka. Saul pun menjelaskan semua yang dia tahu tentang robot itu berdasarkan buku-buku dari Elbaf yang telah dia baca. Robot tersebut bernama Emmet. Dia diciptakan di sebuah kerajaan dengan peradaban yang sangat maju pada masa lalu, atau yang biasa disebut sebagai kerajaan kuno. Para ilmuwan dari kerajaan kuno menciptakan Emmet karena terinspirasi dari bentuk para raksasa Elbaf, sehingga tak heran robot tersebut memiliki ukuran tubuh yang sangat masif. Berhubung dalam abad kekosongan kerajaan kuno dan Elbaf memiliki hubungan yang baik, pada suatu ketika Emmet dibawa ke Elbaf oleh seorang pemuda. Dia adalah Joy Boy, sang bajak laut pertama di dunia. Joy Boy membawa Emmet ke sana sebelum dia berpetualang sebagai bajak laut. Alasan mengapa Emmet dibawa ke Elbaf agar robot itu bisa hidup berdampingan dengan para raksasa asli. Kemudian ketika Joy Boy telah selesai berpetualang ke seluruh dunia, dia pun menjemput Emmet dan pulang ke kerajaan kuno. Tak lama berselang setelah itu, perang besar yang melibatkan kerajaan kuno dan aliansi 20 kerajaan pun terjadi. Saul menduga Hoshoku Haki kuat yang Emmet keluarkan sejatinya adalah milik Joy Boy, sebab dia tahu di dunia ini memang ada teknik rahasia untuk menyegel haki dan bisa dikeluarkan pada saat-saat tertentu. Bahkan menurut Saul, selain pada Emmet, masih ada lebih banyak objek lagi di mana haki milik Joy Boy itu tersegel. Ketika Saul membicarakan soal ini, cerita menampilkan topi jerami yang ada di ruangan baku di Mary Joyce. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di dalam topi jerami raksasa itu juga tersimpan Hoshoku Haki besar yang disegel oleh Joy Boy. Karena itulah Im Sama menyimpannya di ruangan beku untuk meredam haki milik Joy Boy agar tidak keluar. Selain itu, diperlihatkan juga berbagai senjata yang cukup misterius. Senjata itu diyakini juga mengandung Hoshoku Haki milik Joy Boy yang tersegel. Jadi sebelum kematiannya, Joy Boy memang sempat memasukkan Hoshoku Hakinya ke berbagai benda. Karena menurut Joy Boy, semua makhluk hidup pasti akan mati, namun hakinya akan terus hidup selamanya. Benda-benda peninggalan Joy Boy yang mengandung Hoshoku Hakinya itu akan segera diperlihatkan satu persatu. Setelah itu, cerita beralih ke tempat lain, memperlihatkan kapal milik Vice Admiral Suru. Di dalam kapal itu, ada juga Sengoku dan mereka telah menjemput para anggota SWORD dari rumah sakit angkatan laut. Kobe bilang, ingatan tentang pengorbanan Garp terus berputar dalam kepalanya. Hal itu pun mendorong Kobe untuk bertekad memperkuat mental dan menjadi sosok tangguh sama seperti Garp. Helmeppo, Prince Grass, dan Hibari terkejut ketika melihat ekspresi Kobe saat mengatakan hal itu. Menurut mereka, Kobe menampilkan ekspresi serius yang berbeda dari biasanya. Sorot mata dan auranya pun berubah. Sepertinya lagi-lagi, Kobe
Koby mengalami perkembangan karakter. Pribadinya menjadi sama seperti Garp yang realistis dalam medan pertempuran. Sengoku yang melihat Koby pun bilang pada Suru bahwa bocah itu benar-benar penerus Garp. Walau sekarang kemampuan Koby masih jauh di bawah Garp, tapi Sengoku yakin seiring berjalannya waktu, Koby akan bisa terus berkembang. Setelah itu, Sengoku bilang kepada semuanya bahwa mereka akan segera bertemu dengan seseorang. Memang masih belum jelas siapa orang yang Sengoku maksud, tapi sepertinya mereka akan pergi menemui pemimpin dari pasukan Sword yang sesungguhnya. Pemimpin dari pasukan Sword yang asli selalu bersembunyi dari balik bayang. Dia melakukan itu untuk menghindari konflik internal antara Angkatan Laut maupun pemerintah dunia, karena bisa dibilang pasukan Sword ini adalah kumpulan marinir yang tidak patuh pada aturan Angkatan Laut yang sebenarnya. Nah, kali ini pemimpin sesungguhnya dari pasukan Sword itu sudah memutuskan untuk muncul ke publik dan terlibat dalam pertempuran. Tempat lain, Pulau Sphinx mulai disorot. Di sana selain Marco, ada pula para mantan komandan divisi lain dari bajak laut Shirohige, seperti Jozu, Vista, dan yang lainnya. Mereka semua memutuskan datang ke tempat itu usai membaca berita tentang keterlibatan Marco dalam perang Wano. Memang butuh waktu cukup lama untuk bisa pergi ke sana, karena setelah berperang melawan bajak laut Kurohige 2 tahun lalu, mereka semua tercerai-berai ke seluruh dunia. Banyak juga yang tidak memiliki kapal sendiri sehingga cukup repot untuk berpergian jauh sampai ke Pulau Sphinx. Namun pada akhirnya, kini satu persatu bisa tiba di sana dan berkumpul kembali. Alasan kedatangan mereka karena mereka ingin mulai berlayar lagi sebagai satu kelompok. Walau mental mereka telah hancur usai kematian Ace dan Shirohige serta kekalahan mereka dari Kurohige 2 tahun lalu, tapi mereka merasa sudah saatnya untuk bangkit kembali. Semuanya pun sepakat untuk memilih Marco sebagai kapten yang baru. Jika itu memang sudah menjadi keputusan mereka semua, maka dia tidak bisa menolak. Mereka semua akan segera memulai semuanya dari awal lagi. Marco menegaskan tujuan utama dari kelompok mereka sekarang adalah untuk mendukung Luffy, karena dia adalah orang yang penting bagi Ace dan juga orang yang dipercaya oleh Shirohige dalam perang Marineford 2 tahun lalu. Seperti yang mereka tahu, Shirohige tidak tertarik dengan One Piece, sehingga mereka sebagai anak-anaknya pun tidak boleh tertarik pada harta karun legendaris itu. Tugas mereka adalah mendukung orang yang paling tepat untuk mendapatkan One Piece, yakni Luffy si topi jerami. Semuanya pun setuju dengan ucapan Marco dan langsung menjadi bersemangat. Orang-orang ini memiliki kekuatan besar sehingga keaktifan mereka kembali pasti akan membawa dampak yang besar juga. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu ruangan misterius. Di sana ada sebagian besar dari orang-orang penting dunia bawah yang sedang mengadakan rapat. Beberapa di antaranya sudah kita kenal, seperti yang hadir dalam pesta teh Big Ma. Topik yang sedang mereka bicarakan sekarang adalah negeri Elbaf. Mereka membahas soal informasi penting mengenai negeri para raksasa itu, termasuk soal kedatangan bajak laut topi jerami yang sedang kesana baru-baru ini. Para petinggi di dunia bawah itu memiliki rencana besar terhadap Pulau Elbaf. Mereka ingin mencari keuntungan dari negeri Elbaf, seperti mengambil kayu adam untuk perdagangan ilegal dan juga menawarkan kerjasama kepada para prajurit raksasa untuk menjadi tentara bayaran. Para kaisar dunia bawah berpikir begitu karena menurut mereka hal ini sangat memungkinkan mengingat Elbaf tak lagi memiliki raja, sehingga banyak prajurit yang bisa mengambil keputusan masing-masing. Namun para petinggi dunia bawah itu pun paham bukan hal mudah untuk masuk dan menjalankan rencana mereka di Pulau Elbaf, sehingga semuanya membutuhkan perhitungan matang terlebih dahulu, sebab ada banyak orang merepotkan di negeri para raksasa itu. Ketika mereka membicarakan soal ini, ada panel-panel epik yang menampilkan para karakter penting di Elbaf saat ini, mulai dari Yonko Luffy, Pangeran Loki yang sedang dirantai, saudara kembar Sangs yang baru saja muncul di sana, siluet misterius yang sudah muncul beberapa chapter yang lalu, dan juga ada Jaguar Disau yang termasuk tokoh kunci dalam arc Elbaf. Tak lupa juga ada sosok Skopper Gaban yang sudah diketahui oleh beberapa orang di dunia bawah berada di Elbaf juga.